Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Triwardianti, NIM 1924 1010 3052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas asymptotic notation. Jadi di tugas kali ini itu ada dua soal, soal A dan soal B. Bentar. Itu untuk soal A itu ini. Ada algoritma misteri nomor 1, buatlah pohon rekursif untuk algoritma misteri. Jadi ini pohon rekursifnya yaitu misteri 22242. Itu nanti tuh dikurangi terus gitu sampai perulangannya habis, sampai array-nya itu habis. Jadi dia itu melakukan perulangan sepanjang array-nya masih ada gitu. Seperti ini bentuknya untuk algoritma misteri pohon rekursifnya. Untuk soal yang kedua, itu apa yang dicari di algoritma misteri, itu yang dicari adalah nilai array pada B yang sama dengan inputan Y. Itu maksudnya elemen pada B, jumlah elemen pada B yang sama dengan inputannya, sama dengan Y gitu. Kalau di sini kan ada 2, 2, 2, 4, dan inputannya tuh 2. Jadi di sini tuh jumlah elemen yang sama dengan inputan itu ada 3. Gitu. Lalu untuk metrik ukuran inputnya itu adalah Y yang merupakan inputan dari user. Gitu. Untuk yang keempat itu menentukan banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN. Tentukan recurrence relation untuk CN. Jadi untuk yang keempat ini basic operationnya itu N sama dengan 0. Kenapa saya memilih itu sebagai basic operation? Karena merupakan nilai yang berpengaruh pada running time atau setiap program dijalankan satu kali, maka operasi N sama dengan 0 itu dijalankan juga satu kali. Lalu untuk recurrence relation-nya itu Cn sama dengan 1 plus Cn-1, untuk C1-nya sama dengan 1. Lalu selanjutnya cari persamaan langsung. Di sini persamaan langsung itu saya pakainya backward substitution karena ini merupakan bentuk backward substitution gitu. Jadi untuk yang pertama itu cari pola Cn-nya dulu. Kan di sini Cn1 plus Cn-1. Jadi setiap Cn-nya itu nambah, nilai I-nya juga nambah. Jadi rumus langsungnya pola Cn-nya sama dengan Cn sama dengan I plus Cn I. Lalu selanjutnya ini disubstitusikan, kalau selanjutnya C1 ini disubstitusikan ke Cn-1. Jadi hasilnya itu Cn sama dengan I plus 1 gitu. Lalu kita di backward substitution itu ada syarat menyamadengankan Cn-1 dengan C1-nya. Jadi N-1 sama dengan 1, I sama dengan N-1. Gitu. Lalu substitusi rumus 3 kedua. Ini rumus 3 ini. Lalu untuk rumus 2-nya adalah ini. Kalau disubstitusikan itu jadinya seperti ini. I-nya itu dimasukkan N-1 gitu. Lalu rumus Cn-nya sama dengan Cn sama dengan N gitu. Terakhirnya. Lalu untuk selanjutnya itu cari persamaan. Nyatakan jawaban nomor 5 dalam omega Fn big O Fn omega Gn dan theta Hn. Lalu bebas menentukan Fn, Gn, dan Hn-nya. Buktikan jawaban melalui metode formal dan limit. Jadi di sini itu ada big O, omega, dan theta. Untuk big O-nya itu Fn, misal Fn sama dengan N kuadrat, saya memilihnya N kuadrat atau kuadratik. Karena kan bebas, jadinya saya memilih itu. Jadi N elemen big O N kuadrat. Metode formal N
kurang dari sama dengan n kuadrat itu benar, di mana n lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau n lebih dari sama dengan 0, n itu kurang dari n kuadrat, itu benar. Lalu maaf ini salah. Di sini harusnya itu gini. Karena ini tuh sebenarnya tetapan. Lalu di sini ada metode limitnya. Metode limitnya itu limit n mendekati tak terhingga n per n kuadrat sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. 0 per 1 itu jawabannya 0. Jadi Fn anggota atau elemen big O Gn atau Gn bukan elemen atau bukan anggota big O Fn. Lalu untuk omeganya itu sebentar. Omeganya itu saya menggunakan n kuadrat sama kuadratik supaya lebih mudah aja. Jadi n elemen omega n kuadrat. Untuk metode formalnya itu n lebih dari sama dengan n kuadrat. Kita kan tahu n kuadrat itu pasti nilainya lebih besar. Jadi untuk n lebih dari sama dengan n kuadrat itu salah di sini ya. Di mana n lebih dari sama dengan 0. Jadi harus lebih dari sama dengan 0 gitu. Untuk metode limitnya sama seperti tadi. Jawabannya juga 0 sama. Jadi untuk hasilnya itu Fn bukan elemen atau bukan anggota omega Gn dan Gn merupakan elemen atau anggota omega Fn. Untuk tetanya, theta itu Hn kita pakai juga kuadratik sama seperti yang tadi. Jadi n anggota atau elemen theta n kuadrat. Untuk metode formalnya n itu sama dengan, kalau omega itu sama dengan, di mana n lebih dari 0. N kan tidak sama dengan n kuadrat. Jadi di sini itu salah ya untuk metode formalnya. Lalu untuk metode limit n mendekati tak terhingga, n per n kuadrat 0 per 1 sama dengan 0. Jadi Fn merupakan elemen big O Gn dan Fn bukan elemen omega Gn. Bila dan hanya bila Fn anggota omega, Fn anggota big O Gn merupakan irisan dari omega-nya Gn. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya itu ada soal nomor 2 atau soal B. Di sini itu ada soalnya sepertinya sama, cuma algoritmanya yang berbeda. Algoritma apakah ini? Mana tadi jawaban saya? Di sini ada algoritma apakah ini? Soal B, pohon rekursifnya itu seperti ini. Itu tuh hasilnya, hasil dari ini fungsi yang dijalankan itu adalah 10. Seperti itu. Apa yang dicari pada algoritma apakah ini? Yaitu adalah nilai dari penjumlahan pada array. Untuk matriks ukuran inputnya adalah n, jumlah indeks pada A. Untuk basic operation-nya itu n sama dengan 0. Merupakan nilai yang kenapa n sama dengan 0? Karena n sama dengan 0 itu merupakan nilai yang paling berpengaruh pada runtime. Jadi setiap program dijalankan satu kali, maka operasi n sama dengan 0 juga dijalankan satu kali. Untuk Cn-nya, nilai Cn-nya itu sama dengan 1, ditambah Cn-1, C1 sama dengan 1. Ini sama seperti yang pertama tadi, karena memang algoritmanya juga hampir sama. Untuk persamaan langsungnya juga sama seperti tadi, hasilnya juga Cn sama dengan n, sama seperti tadi, sama persis. Lalu untuk selanjutnya itu yang nomor 6 itu suruh, sebentar, kita lihat soalnya. Soalnya adalah
Nyatakan jawaban nomor 5 dalam omega Gn. Bebas menentukan nilai Gn. Jadi di sini itu untuk soal B nomor 5, kita hanya mencari omeganya saja. Nih, omega Gn. Kita misalkan Gn-nya itu n kuadrat, sama seperti tadi. Jadinya kuadratik. Jadi, n elemen omega n kuadrat. Saya menggunakan metode limit untuk pembuktiannya. Limit n mendekati tak terhingga n per n kuadrat sama dengan 0 per 1. Kenapa kok 0 per 1? Dari tadi kan, karena di sini tuh n sama n kuadrat itu kan nilainya lebih besar n kuadrat. Secara nanti kalau dicoret-coret itu n-nya habis nilainya, dan ya n kuadrat itu masih sisa 1 gitu. Sama dengan 0. Jadi Fn itu bukan elemen omega Gn, dan Gn merupakan elemen omega Fn. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pembahasan kali ini. Apabila ada kurangnya mohon maaf, atau ada salahnya saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.